Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul Dunkirk. Pada filmnya diceritakan terdapat lebih dari 400.000 tentara Inggris dan Perancis pada saat Perang Dunia Kedua yang terlantar di Dunkirk. Mereka menantikan keajaiban adanya aksi penyelamatan atau sampai mereka mati. Dan yang menariknya, film ini diangkat dari kisah nyata. Oke lah, langsung saja sebelum masuk ke ceritanya, siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan 6 tentara Inggris sedang mencari makanan di rumah penduduk yang berada di kota pesisir pantai bernama Dunkirk, Perancis. Musuh mereka Jerman telah mendesak hampir 400.000 tentara Inggris dan Perancis hingga berada di tepi laut. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkan mereka. Tiba-tiba serangan Jerman pun datang. Kelima rekannya pun tewas tertembak dan Tommy harus terus berlari menyelamatkan diri hingga dia sampai di tepi pantai. Allez, Anglais, bon voyage. Terlihat ratusan ribu tentara yang berada di lokasi ini menunggu penjemputan karena wilayah ini sudah dikuasai Jerman. Ketika akan buang hajat, Tommy melihat seorang tentara Prancis yang bernama Gibson dan mengambil seragam tentara Inggris yang sudah tewas. Kemudian dia menguburkannya. Tak lama, pesawat tempur Jerman kembali membombardir mereka. Sementara itu, di sebuah dermaga angkatan laut, Inggris meminta puluhan kapal sipil untuk berlayar menuju Dunkirk, termasuk kapal milik Dawson dan anaknya yaitu Peter. 3 pesawat tempur Inggris yang tergabung dalam tim Fortis dikirim menuju Dunkirk yang lokasinya sangat jauh dari markas mereka. Mereka harus menyisakan bahan bakar agar bisa kembali. Timnya terdiri dari Kapten Ferrier, Kapten Colin, dan komandan mereka. Kembali kepada Tommy dan Gibson yang mencari cara agar bisa lebih dulu naik ke kapal. Mereka berpura-pura menjadi tenaga medis dan membawa seorang tentara yang terluka menuju kapal itu. Serangan udara dari Jerman terus berlangsung. Dawson dan anaknya telah selesai memuat puluhan pelampung. Ternyata teman Peter yang bernama George memaksa ikut menuju Dunkirk, Perancis. Di udara, Ferrier dan kedua rekannya langsung disambut pesawat musuh. Mereka langsung melakukan pengejaran. I'm on him. Setelah Tommy dan Gibson mengantar tentara yang terluka itu, mereka diusir dari kapal. Namun, mereka tidak kembali ke daratan dan memilih bersembunyi di bawah jembatan. Setelah memulai pelayaran, Dawson dan George menyaksikan kapal perang Inggris yang membawa ratusan tentara akan pulang. Satu pesawat musuh berhasil mereka tembak dan langsung jatuh tenggelam ke laut. Tapi mereka pun tidak melihat pesawat yang dipiloti komandan mereka. Dari bawah jembatan itu, Tommy mendengar pembicaraan komandan mereka dan Laksamana muda yang baru sampai ke lokasi ini. Terungkap, Jerman takkan menyerah dan setelah menguasai Perancis, mereka akan menyerang Inggris dan seluruh dunia. Britain's next, and then the rest of the world.
Dalam perjalanan menuju Dunkirk, mereka menemukan seorang tentara yang menggigil bertahan hidup di atas baling-baling kapal yang mengambang. Hey, can you swim it? Tentara itu tidak menyebutkan namanya, namun dia diperankan oleh Cillian Murphy, pemeran film Peaky Blinders. What's your name? Dari udara, Colin menemukan pesawat komandan mereka yang telah jatuh. Penerbangan pun dilanjutkan. Meskipun sisa bahan bakar mereka telah habis separuhnya, pesawat Jerman kembali datang dan menjatuhkan bom. Dan naas, kapal medis yang sedang bersandar terkena bom hingga tidak lama lagi akan tenggelam. Mereka yang berada di atas kapal itu memilih untuk melompat kembali ke daratan. Saat itulah Tommy menyelamatkan seorang tentara bernama Alex. Tak lama, kapal induk Inggris pun datang dan mereka bertiga bisa naik. Gibson yang merupakan tentara Prancis tidak mau bergabung masuk ke dalam dek. Dia memilih bertahan di luar. Di dalam, Tommy dan Alex berikut puluhan tentara lainnya dapat menikmati hidangan roti dengan secangkir kopi yang panas. Mantep. Di udara, Ferrier dan Colin kembali melihat pesawat musuh yang akan menembak kapal militer mereka. Mereka berdua pun langsung melakukan penyerangan hingga berhasil menembak jatuh. Sialnya, pesawat Colin tertembak musuh hingga dia kehilangan kendali. I'm on him, bail out. Now the swell looks good, I'm ditching. Di saat malam hari, tiba-tiba kapal yang membawa tentara Inggris terkena tembakan torpedo. Untungnya, Gibson berada di luar kapal dan dia langsung berusaha membuka pintu dek hingga tentara lain bisa menyelamatkan diri. Tentara yang diselamatkan Dawson meminta kapalnya tidak kembali ke Dunkirk. Dia sangat trauma dan jiwanya terganggu, ingin segera kembali pulang. Namun Dawson menolaknya karena dia mempunyai misi terlebih dahulu ke sana. Perjalanan 1 hari 1 malam ini membuat pesawat Ferrier mulai kehabisan bahan bakar. Sementara itu, Colin yang tertembak berusaha mendaratkan pesawatnya di permukaan laut. Dan terlihat sebuah kapal mendekatinya. Kini, Ferrier seorang diri menuju Dunkirk untuk melanjutkan misinya. Karena memaksa untuk kembali, George yang hendak menahan tentara itu terjatuh dari atas dan terluka parah di kepalanya. Ferrier kembali bertemu pesawat musuh, kemudian saling menembak satu sama lain. Hingga Ferrier kembali berhasil menjatuhkannya. Karena serangan itu, Tommy, Gibson, dan Alex kembali ke daratan Dunkirk. Di sana, mereka menyaksikan tentara lain yang berusaha pulang menggunakan kapal kecil. Bahkan, seorang tentara yang sudah sangat tertekan memilih untuk bunuh diri.
Mobil-mobil militer mereka dideretkan untuk membuat dermaga. Tak lama, mereka melihat beberapa tentara sedang menuju sebuah kapal yang terdampar. Ferrier sudah melihat daratan Dunkirk, namun dia pun tidak lama akan kehabisan bahan bakar. Komandan pasukan angkatan darat berbicara dengan kolonel. Kapal perang yang akan mengangkut 400.000 tentara ini hanyalah satu. Namun, pemerintah sudah mengerahkan puluhan kapal sipil untuk membawa mereka meskipun resikonya besar. Kembali kepada Tommy dan beberapa tentara lainnya yang menunggu di kapal yang ternyata milik warga Belanda. Dia pun menunggu hingga kapalnya terbawa arus pasang. Kembali ke Dawson dan anaknya yang melihat pesawat Colin mendarat di permukaan laut. Colin berusaha melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Dawson kemudian mengarahkan kapalnya menuju pesawat yang jatuh tersebut. Ketika akan menunggu pasang, tiba-tiba terdengar tembakan musuh mengarah ke kapal yang mereka tumpangi hingga membuat kebocoran. Mereka harus menyumbat kebocoran itu. Perdebatan pun terjadi karena kapal ini terlalu berat dan mereka harus mengeluarkan sebagian orang. Ada penghasut yang meminta Alex untuk dikeluarkan karena dia adalah orang Perancis yang dianggap berkhianat, tidak membantu tentara Inggris yang datang ke negaranya. Sementara itu, Colin berjuang untuk keluar dari pesawatnya hingga Dawson dan anaknya datang menyelamatkannya. Kembali ke Ferrier yang kembali menemukan pesawat musuh yang sudah menembak salah satu kapal Inggris. Tommy dan tentara lainnya berjuang ketika kapal mereka mulai tenggelam akibat kebocoran itu. Dan akhirnya puluhan kapal sipil tiba di Dunkirk. Ribuan tentara Inggris ini bersorak bahagia. Kapal Dawson berhasil menyelamatkan tentara yang lompat dari kapal mereka, dan Ferrier berhasil menembak kembali musuh dan menjatuhkannya. Sementara itu, Tommy dan dua rekannya berusaha menyelamatkan diri keluar dari kapal Belanda itu. Bom pun kembali dijatuhkan pesawat Jerman. Peter dibuat terkejut karena temannya George telah meninggal. Ketika musuh akan menyerang kembali kapal, Ferrier terus mengejar dan berhasil menjatuhkannya. Naas, ledakannya membuat oli yang tumpah di laut menjadi terbakar. Baling-baling pesawat Ferrier pun berhenti. Itu karena bahan bakarnya telah habis. Tommy dan dua rekannya berhasil naik ke atas kapal milik Dawson. Tak diduga, pesawat musuh kembali datang dan akan menyerang mereka yang berada di daratan. Namun untungnya Ferrier kembali berhasil menembaknya. Mereka semua pun bisa bernafas lega. Ratusan ribu tentara ini berhasil kembali ke Prancis dan melanjutkan perjalanan pulang menggunakan kereta. Semua prajurit Inggris pun telah keluar dari Dunkirk, namun tidak bagi kolonel yang memilih tetap berada di sana. I'm staying. For the French. Berbeda dengan Ferrier yang harus mendaratkan pesawatnya di area Dunkirk yang sudah dikuasai oleh musuh.
You must expect another blow to be struck. Dia pun membakar pesawatnya dan menyerahkan diri kepada Jerman. And even if this island or a large part of it was subjugated and... Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Dunkirk ini? Di sini, Dunkirk ingin menyampaikan pesan bahwa suatu peperangan tidak selalu dimenangkan dengan kekalahan musuh, tapi dengan hal-hal yang dilakukan untuk bertahan hidup di medan perang juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Dan Dunkirk adalah film ambisius Nolan. Terlihat bahwa dia benar-benar ingin membuat film ini sempurna. Namun, bakal lebih sempurna lagi jika kalian menontonnya sambil minum kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.